3 hari sudah, dan selama itu juga Aji dan tim berhasil menjual produknya sebanyak 600 karton. Penjualan yang sangat fantastik dan bisa dikatakan jauh lebih besar dari target awal yang telah ditentukan oleh Aji. Dan sekarang di gudangnya Aji sudah mempunyai stok sebanyak 500 seperti di awal yang siap didistribusikan Senin nanti. Karena mengingat hari ini adalah hari Sabtu, maka Aji memilih untuk sekedar berjalan-jalan bersama Sinta yang memang selama 3 hari ini banyak membantunya. Alhamdulillah Sin, jawab Aji, dan Sinta menangkap sebuah perasaan lega setelah mengetahui bahwa usahanya akhirnya membuahkan hasil. Setelah ini, apa rencana lo ke depannya? Aku nunggu hasilnya dulu selama 2-3 minggu berjalan, baru aku mencoba menghubungi beberapa teman yang ada di luar kota, jawab Aji yang telah memikirkan strategi lainnya untuk mengembangkan distribusinya ke depan. Dan sampai saat ini Sinta sangat yakin bahwa apa yang Aji lakukan pasti akan berhasil, karena terbukti dengan kerja kerasnya dan juga doanya Aji membuktikan bahwa minggu pertama ini Aji telah berhasil menghabiskan produk sebanyak 600 karton. Dan setelah hitung-hitung kemarin sore di mana Aji telah mendapatkan margin sebesar 15 jutaan dan langsung dimasukkan ke rekening perusahaan oleh Amel di salah satu bank yang sengaja Aji pilih untuk menyimpan dana perusahaannya. Semangat ya calon pengusaha sukses, kembali Sinta berucap dengan ucapan yang sama seperti yang ucapkan saat di sela-sela kesibukannya. Haha, dasar. Sinta menatap wajah Aji dengan sendu, membuat Aji mengernyit saat mengetahui tingkah gadis di depannya. Kenapa? Tanya Aji. Sinta menggeleng sesaat lalu menarik nafasnya dalam-dalam. Ingin rasanya ia mengatakan sesuatu hal, akan tetapi ia takut jika Aji marah ataupun tersinggung. Pengen ngomong sesuatu, Sinta menggeleng pelang menjawab pertanyaan pria itu. Terus, enggak pengen sesuatu, jawab Sinta tersenyum, namun Aji menangkap sesuatu di wajah gadis itu. Lagi sakit ya? Elah kagak lah, udahlah jangan sok cemasin gua kayak gitu kali Ji, ujar Sinta membuat Aji geleng-geleng kepala. Bisa aja nih Sinta dengan cepat merubah ekspresi di wajahnya menurut Aji. Mereka terdiam sesaat, baik Aji maupun Sinta hanya bisa saling berpandangan dengan penuh arti. Males gua di sini Ji, ujar Sinta saat sempat terdiam. Terus, nyari tempat lain yuk, ujar Sinta, membuat Aji mau gak mau akhirnya mengangguk mengikuti apa yang diinginkan oleh gadis itu. Karena biar bagaimana malam ini adalah malam buat Sinta karena telah membantunya selama ini hingga usahanya bisa membuahkan hasil walaupun masih kecil. Dengan mengendarai mobil Sinta, Aji mengarah ke Pantai Losari sesuai keinginan gadis itu. Saat tiba di Anjungan Losari, Aji memarkirkan mobilnya lalu saat dia ingin turun dari mobilnya, Sinta menahannya. Dalam mobil aja. Oke, jawab Aji menoleh. Kemudian Aji menutup kembali pintu mobil lalu menyalakan mesinnya, sedangkan Sinta menoleh dan menatapnya penuh tanya. Kenapa sejak tadi lo ngikutin apa yang gua katakan Ji? Tanya Sinta yang sejak tadi merasa heran. Bagaimana tidak, awalnya Sinta mengajaknya nongkrong di kafe dan pria itu tidak memberikan penolakan sedikit pun terhadapnya. Setelah 15 menit berada di kafe, gadis itu memutuskan untuk pergi dari kafe itu untuk mencari tempat lain. Dan Sinta menunjuk Maltron sebelumnya dan Aji mengikuti semua apa yang diinginkan olehnya. Bahkan saat mereka hampir memasuki gerbang mal tersebut, Sinta mengatakan tiba-tiba malas ke mal, dan dengan sabar Aji memutar mobilnya dan mengarahkan mobil tersebut keluar dari jalan metro.
Dan sekarang Aji kembali mengikuti kemauan Sinta untuk nongkrong di anjungan Pantai Losari. Kembali Sinta menatapnya karena tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan tadi. "Kenapa, Ji?" tanya Sinta, membuat Aji menggelengkan kepalanya pelan. "Anggap hari ini aku menjadi kamu, Sin," jawab Aji mencoba bercanda lalu menoleh dengan tersenyum. "Dasar, tapi boleh juga tuh," ujar Sinta sesaat lalu menatap wajah Aji dengan penuh arti. "Tapi gua maunya, mau nggak lu?" "Set dah, dasar kamu tuh pikirannya melulu, ujar Aji. Lalu akhirnya mereka tertawa bersamaan di dalam mobil sambil mendengarkan beberapa lagu romantis. Kembali terdiam. "Ji," ujar Sinta kembali menoleh. Ya menoleh sini napa?" ujar Sinta, membuat Aji akhirnya menoleh dan menatapnya sambil mengeritkan kening. "Apaan sih kamu hari ini aneh deh, Ji, kan tadi lu bilang mau nurutin semua keinginan gua," ujar Sinta, namun Aji segera menyela. "Iya, asal jangan yang aneh-aneh." "Di pipi, nggak boleh juga?" tanya Sinta, membuat Aji kembali menatapnya. "Nggak boleh," jawab Aji, namun kali ini pria itu tersenyum. "Pelit," gumam Sinta sambil memasang wajah cemberut. "Lagian, kan kita hanya sahabatan loh, Sin." Dek. Seperti ditusuk-tusuk belati, Sinta merasa tiba-tiba hatinya sakit setelah mendengar apa yang Aji katakan barusan. "Nggak usah dijelaskan, gua tahu kok kalau gua hanya sahabat lu," ujar Sinta, lalu mengalihkan pandangannya. Ia tak sanggup memandang Aji saat ini. Takutnya air matanya tiba-tiba keluar karena biar bagaimana sekuat apapun, Sinta tetaplah wanita yang membutuhkan sebuah perhatian dari seorang pria. Dan saat ini Sinta menginginkan perhatian dari Aji. Walaupun hanya sesaat. "Sorry kalau aku salah ngomong tadi," ujar Aji yang tersadar telah menyakiti hati gadis itu. "Enggak kok, Ji, emang benar kalau kita hanya menjadi sahabat sampai kapanpun," gumam Sinta dengan wajah raut penuh haru. Entah kenapa Aji dengan naluri lelakinya akhirnya menyentuh kepala gadis itu lalu mengucek-ngucek rambutnya, sepertinya mencoba memberikan perhatian ke Sinta. "Udah, nggak usah ngambek gitu." "Apaan sih, gue bukan gadis imut seperti yang lu kira tau. Udah, ngapain manjain gue kayak gini kali, Ji, gak efek," ujar Sinta sambil mencoba melepaskan tangan Aji dari kepalanya. Dan Aji melepaskannya dari kepala Sinta namun malah melingkarkan lengannya di belakang leher gadis itu. "Lain gua kalau gua tiba-tiba sama lu ya," ujar Sinta mencoba melepaskan lengan Aji. "Masa sih kamu bisa sama Aji?" ujar Aji sambil memasang senyuman jahilnya. "Udahlah, Ji, mending lu lepasin deh tangan lu," kata Sinta, membuat Aji menatapnya penuh arti. "Ya sudah, sepertinya memang kamu lagi nggak butuh perhatian," kata Aji lalu melepaskan lengannya dari pundak gadis itu. Namun tiba-tiba Sinta sudah mengangkat lalu bergeser merapatnya. "Gua butuh," ujarnya sambil menantang Aji dengan tatapannya yang tajam.